teman-teman, pasti ada sesuatu yang lebih baik untuk ke depan. Intinya seperti itu aja dulu yang dapat kami sampaikan. Saya yakin dari kumpul kita bareng-bareng pada pagi hari ini ada sesuatu yang terpendam, yang tersimpan dari rahasia-rahasia Allah untuk masa depan kita semuanya. Terima kasih Pak Edi Gunawan dan teman-teman yang sudah hadir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami menyiapkan tempat dan berbagai hal, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Mas Edi Gunawan untuk memberikan sedikit lah ya Pak. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat kesehatan ya Pak. Kesehatan Bapak-bapak sehat semua. Kemudian yang kedua sholawat serta salam monggo sareng-sareng kita turun kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kami hormati Bapak angkat dan seluruh peserta yang hadir pelatihan pada hari ini. Pertama mungkin saya ingin kenalan dulu lah ya Pak, kenalan dulu supaya nanti kita bisa lebih akrab. Nama saya Edi Gunawan. Edi Gunawan kalau rumah di Kemutug Kidul Baturaden. Jadi pas pintu gerbang wisata itu kanan lah, dekat lah ya. Memang saya bukan asli sana sih, ada sedikit campur Jawa Barat, tapi semandan suwe nang Kemutug jadi bahasanya kayak wong Kemutug kayak gitu lah ya Pak. Ya bahasanya yang ngapak-ngapak kayak gitu lah. Tapi dening Pak angkat keton bae jarenya ngudu wong anai we. Ya ora apa-apa lah ya Pak. Iya. Nah, terus hari ini saya tuh kemarin seminggu yang lalu saya dihubungi oleh Bu Novi di dinas tenaga kerja apa ya. Iya. Nah, itu ke rumah terus katanya mau ngadain ada pelatihan Pak. Gimana Bu? Di Parung Kamal gitu kan. Oh iya, pelatihannya itu limbah kayu gitu kan. Karena memang saya lebih banyak konsen di bambu ya, kayu juga kadang-kadang juga saya buat gitu kan sama teman saya yang konsen di kayu juga gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu, pesertanya berapa? Kurang lebih 10 orang gitu kan, di balai desa apa di mana gitu kan, dia katanya di rumah Pak Angkat di RT sekian gitu lah, saya lupa itu. Ya udahlah, saya koordinasi dengan teman saya agendakan pada hari Jumat hari ini. Dia bilang berapa hari Bu? 1 hari. Waduh, praktek 1 hari gitu ya. Ya secara popo lah ini kaitannya kalau dana pakai bodoh ya kan gitu lah ya Pak. Yang penting ya pada hari ini intinya saya bukan lagi ini ya Pak, tapi kita sinau bareng ya Pak. Kita belajar bersama. Saya yakin Bapak-bapak mungkin sudah sangat pengalaman lah di bidang kayu gitu kan dibanding saya gitu. Nanti kita intinya tukar pengalaman. Siapa tahu pengalaman sedikit kami atau saya dan teman saya nanti itu bisa bermanfaat buat bapak-bapak lah ya Pak. Minimal kita adalah hari ini dapatkan rezeki silaturahmi ya Pak. Silaturahmi, saya kenal dengan bapak-bapak, itu suatu saat mbok ada jalan rezeki lain. Intinya ini adalah pintu masuk lah ya Pak. Pintu masuk kita untuk ke depan kayak gitu. Apa namanya untuk menjalin kerjasama lah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerjasama. Nah kemudian memang kenapa kok saya juga memilih limbah Pak? Kalau saya utamanya sebenarnya buat ini tuh Pak kursi gitu kan, kursi bambu, gazebo gitu. Cuman di tempat saya itu memang limbah banyak. Potongan-potongan bambu itu sementara ini jadinya kayu bakar Pak. Ya kan jadi suluh lah malbu pawon rampung. Ya kan? Nah, terus saya punya ide. Saya dulu sering ngatih teman-teman muda sana Pak, muda-muda untuk itu loh. Dulu saya juga pernah dapat bantuan untuk melatih anak-anak muda. Bikin kerajinan-kerajinan kita mengolah limbah gitu loh. Kita jangan hanya fokus di produk-produk gede, artinya limbah ini gimana kita manfaatkan itu loh Pak. Ya ini saya coba bikin gelas-gelas bambu, ada pot bambu gitu loh. Semua dari bambu dari limbah. Saya melatih anak-anak muda Pak. Mungkin usia-usia inilah yang putus sekolah gitu kan. Atau mungkin yang anak-anak muda yang tertarik dengan kerajinan bambu gitu. Melatih anak-anak muda dulu itu. Senang anak muda, saya senang Pak melatih anak muda itu. Itu yang terutama yang punya kemauan itu kan. Terus pada pinternya pada golek tangan dewek-dewek pakai gitu. Kadang-kadang jaluk-tuluk angel pada ngode kan. Aduh ki anak pada maringan dibocah gitu kan. Sekarang mereka udah pada pinter gitu kan. Ya terserah lah ya Pak.
berarti ilmu kita bermanfaat gitu kan. Nah, terus seiring perkembangan zaman ternyata produk itu kita juga harus tingkatkan kualitas gitu kan. Awalnya saya bikinnya jelek Pak, mungkin ya jelek banget lah dulu itu, tapi laku gitu kan. Lama-lama kok akhirnya sampai ke tingkat kayak gini gitu kan. Padahal bikin kayak gini nih kan, ini juga agak kurang bagus kan, ya kan, kurang bagus karena masih belum maksimal gitu kan. Terus saya belajar lagi gimana caranya ya, sampai akhirnya kita ternyata yang banyak produk di pasaran itu yang ada kayak gininya gitu kan. Karena mungkin gak jijik gitu kan. Bagi sebagian orang mungkin jijik Pak, ya kan. Tapi bagi kita sih enak-enak aja, zaman gemian bae wong ngobe pring bayar apa-apa ya kayak gitu kan. Saya di rumah sering ngobe gelas bambu Pak. Karena kalau nggak pakai kaleng itu rasanya tuh kayak campur rasa bambu gitu loh. Beneran. Iya benar. Bikin kopi pakai gelas bambu di rumah saya Pak. Seringnya pakai gelas bambu apa ya? Enak gitu loh. Rasa pring loh. Kopi rasa pring ya gitu kan. Rasa pring seger gitu loh Mas ya kan. Temenan Mas jajal nanti ya kan kita bikin di ombe jajal itu. Enak. Gelasnya bambu, terus apa namanya muntul godog ya kan. Iya. Ududnya ngelinting. Mantep banget ya kan. Bako ya gitu loh Pak. Kayaknya kok seger banget gitu loh gitu. Seperti itu Pak lah. Saya juga dulu saya lagi rencana ini, saya dulu bikin namanya kopi bumbung. Saya punya kafe kemarin itu ya. Karena corona jadi tutup ya kan. Namanya kedai kopi bumbung. Jadi semua alat dari bambu Pak. Gelas bambu, pokoknya semua bambu lah. Ornamennya semua bambu. Jadi saya ingin buat kafe kedai kopi tapi dari bambu. Ya, namanya kedai kopi bumbung gitu kan. Waktu corona sempat tutup, ini rencana saya lagi nyari tempat di mana gitu, mau saya setting lagi gitu kan. Tapi semua bambu, gelas bambu apa gitu kan. Dari pocinya juga Pak. Poci bambu, aduh nggak saya bawa tadi, lupa saya tuh ya. Piring ya kan, anyaman itu bisa kan, piring anyaman, piring gitu loh Pak. Gitu. Nanti saya lihat contoh-contoh gambarnya yang udah ada lah ya Pak. Nanti kalau mau praktek ya sama-sama lah. Ya nanti kalau mau praktek ke rumah saya nggak apa-apa Pak, gratis lah, silakan bikin bersama gitu loh. Nggak usah ngapa-ngapa gitu. Seperti itu Pak. Jadi lama-lama seperti itu. Jadi saya berpikirnya bagaimana limbah ini diolah menjadi sesuatu yang punya nilai jual gitu loh. Ya orang kata mungkin 5.000. Saya dulu jual ini 10.000 Pak. Iya. Kalau kasih tulisan saya tambahin 2.000 perak gitu kan. Lumayan ya kan gitu loh. Kalau kayak gini nih, gelas kecil kayak gini nih 15.000. Karena ininya aja udah 4.000 perak. Iya kan? Ininya 4.000 perak gitu kan, bikinnya gitu kan. Tenaganya amplas ya Pak. Ya 15.000 lah. Ada kalau dikasih nampannya, nampaknya nggak saya bawa ya. Bu Dinas ada tuh. Kayak gini gitu. Ada cap pegangannya gitu. Itu Pak. Banyak kan temen yang jual beli itu orang luar kota gitu. Orang kota senangnya pakai ini gitu. Bagi yang seneng gitu loh Pak. Ada yang gede itu 35.000, yang gelas muk gede itu loh Pak. Gede segini lah itu. Ya isinya untuk ngeteh lah. Mungkin kayak Mbah Kakung kan ngeteh akeh gitu kan. Kalau ukuran kopi standar seperti ini gitu. Begitu Pak. Lah nanti untuk masalah bambu, untuk masalah kayu itu kan yang paling mudah ya sebenarnya banyak lah ya Pak kerajinan kayu kan. Di internet tuh mesti teman-teman banyak lah. Buka di Facebook, di internet banyak ya Pak. Ada dinding mobil-mobilan, macam-macam lah ya kan. Ada lukisan, ada apa. Cuman kan kita membuat barang itu kalau bisa yang bisa laku dijual Pak. Iya kan? Siki gawe barang ora payu ngapa, ya kan gitu kan. Misalnya gini payu katakanlah 5.000, tapi kan si pesan 1.000 piece kan lumayan Pak. Ya kan? Kita bikin sesuatu lukisan dinding harganya 2 juta, yang beli kan paling orang tertentu gitu kan. Jarang kan gitu, makanya saya bilang sama Bu Dinas paling alat makan Bu, itu yang dibutuhkan, ya kan? Kayak gini rumah makan butuh, bikin sampat sambal butuh kan gitu kan, centong setiap orang butuh, rusak ya dibuang kan gitu kan, kayak gitu loh Pak. Walaupun harganya murah, ya kan, katakan ada yang 7.000, 5.000, 10.000 gitu kan. Itu bahkan ada solid itu yang kebanyakan tuh orang luar negeri solid Pak. Itu yang bentuknya itu model lah segitiga kayak gini, nanti saya dibawa contohnya sama teman saya. Solid kok kayak gini ya, tapi payunya begitu ya kan. Kita kan tergantung yang mesen kan, itu dari produk kayu. Tapi dari bambu juga bisa, cuman kalau bambu itu pringnya harus tebal Pak. Iya, ini kan sebenarnya bambu ini belum selesai kan. Bambu yang pring petung itu, iya itu belah gitu. Ya, macam-macam lah sebenarnya kita, yang penting adalah kita mau enggak kan gitu kan. Kreatif enggak gitu. Terus kita harus istiqomah. Terus konsisten gitu kan, terus berinovasi gitu loh Pak.
Saya juga pernah sih naik turun kadang-kadang jenuh, ya aduh sepi apa ya gitu kan. Ini kok ini udah sepi ya. Sekarang kita mau apa lagi gitu loh Pak. Jadi kita harus terus berinovasi lah. Karena zaman terus berkembang. Kalau kita masih seperti itu ya kita susah diterima pasar gitu ya gitu. Ya intinya kita nanti sama-sama belajar bagaimana sih produk limbah kayu ini dijadikan produk yang punya nilai jual gitu kan. Setitik tapi kan akeh gitu loh. Kita belajar di Cina gitu ya Pak. Iya. Untung 2.000 perak tapi kan ada 1.000 piece kan sama aja kan. Ibu-ibu semua bekerja gitu kan kayak gitu. Saya dulu gitu Pak. Ada pesan celengan bambu bang ya bang gitu kan saya dulu bikin celengan bambu bang kan celengan kan tahu celengan bambu saya ke bank BRI dulu bank swasta ya bank Ulam gitu kan pesan katakanlah 500 piece gitu kan ya kan lumayan lah Pak katakanlah 5.000 ping 500 ya duit lah ya gitu kan kalau nyotong limbah bambu nanti ibu-ibu saya suruh ngelem gitu loh Oh iya. kamu kosnya 200 perak tugas kamu ngelem gitu toh tetangga saya suruh ngelem gitu loh jadi saya ada yang bikin mentahannya seret gitu kan ada yang ngelem nanti ada grup yang finishing gitu finishing katakanlah 500 perak si ngelem apa 500 perak gitu loh Pak tapi kan lumayan paribasannya ibu-ibu dapat uang 10.000 kan bisa nambah-nambah beli apa ya berambang kayak gitu loh Pak jadi kita memberdayakan lingkungan gitu loh intinya gitu Pak iya sedikit-sedikit tapi jalan gitu loh Pak kayak gitu jadi memang kita harus pintar-pintar kreatif Pak Angkat jadi ya harus membangun link kan Iya, iya. kemana gitu ini kan saya kenapa bikin puskesmas supaya puskesmasnya pesen kan gitu Pak ada rangka lobby kan bu gue nggak kepala dinas ya kan pira gue wis pesen ya gitu maksudnya loh ini lobby kan nah, saya kemarin bikin kertas pen gitu kan ya kira-kira orangnya yang pesen mas cantik ya gitu loh Pak jadi kita harus punya lobby link jaringan ya kan mana yang mau dibidik nih ya kan nah, untuk dinas kemarin saya bikinkan Bu Novi kan siapa tahu dia pesen kan kayak gitu loh Pak jadi bagaimana kita juga lobby kan Itu trik marketing. trik ya, Pak? marketing gitu Pak jadi saya harus punya link ya kan ini kelihatannya bang kan banyak duit kan kayak gitu atau mungkin rumah makan ya kan kita main rumah makan bikin sampel satu aja gratis lah Gratis. kita ngeluarin uang 15.000 tapi kan dapatnya 500.000 kan gitu Pak kalau saya begitu Iya, iya. dulu Pak Wastam itu yang di sana punya di sana ada juga kan namanya di Forest ya Iya. iya kan kita bikinin di Forest gitu kan oh cakep ya gitu kan ya gitu loh berapaan ini segini Pak kalau bikin banyak ya sekian itu loh Pak jadi ini dalam rangka kita harus lobby ya Pak Angkat selaku ketua ya harus pinter bangun jaringan misalnya untuk pemilu partai misalnya ini mau pemilu kan misalnya Bu siapa lah saya nggak tahu lah partai apa gitu kan Bu daripada ini uang ya kan ini aja nih produk saya Bu kayak gini gitu kan ibu 15.000 beli dari saya partai apa saya nggak tahu lah ya misalnya partai A namanya Bu ini kan orang buat ngopi kan selalu nyanding Pak inget terus kan wah iya kan ini sih misal lah ya saya dulu kayak gitu kan caleg ya anak lobby lah ya kan gitu Pak jadi pesan mas 500 piece kan lumayan nah ini Pak Angkat kan dekat dengan caleg misalnya saya nggak tahu caleg partai apa kan kayak gitu kita bikin aja kan Bu, ini Bu buat ibu wah pesenin Pak Angkat lah kan dapil saya banyak nih ada 1.000 orang kan lah lumayan kan harganya miring dikit nggak apa-apa Pangat tapi kan banyak loh kita batis 1.000 2.000 tapi kan pink gitu loh gitu loh Pangat ini jangan mau pemilu kan masih dipakai ya kan itu loh ini Pak ini Bu daripada ibu nyumbang apa namanya itu misalnya kerudung ya ini aja Bu sendok-sendok nih buat ibu PKK ya kan bisa loh solid kasih tulisan ya kan kayak gini loh kayak gini kan tulisan caleg apa gitu kan terkenang tulis ibu-ibu kan oh solid sekong buca lega gitu loh ya kan ya nggak Pak itu trik-trik marketing lah ya ini momentum pemilu menurut saya Harus bagus menyiasati ya Pak ya. ya harus kita pinter ini pinter siasat kan kayak gitu kalau enggak ya gimana gitu kan itu peluang masih caleg punya duit daripada dikasih duit misalnya 1.000 mungkin habis bisa jadi nyeblosnya bos siapa nih gitu kan tapi kalau dikasih barang dia akan teringat terus ya kan dan selama ngegantung di situ kan yang monokanya di wibu caleg itu ya kan dia anak amplopin barang karo gini misalnya lah ya misalnya lah ya Pak ya sekarang kan minimal ya sekali teka caleg 1.000 per orang misalnya kan daripada 1.000 per orang Bu gini aja lah amplopnya 50.000 yang Bu berikan alat gitu ini Bu produk saya nih kayak gini
Jadi Pak Pangat juga memberdayakan lingkungannya, otomatis lingkungan yang mau diberdayakan ya masa orang mungkin nyoblos caleg kae kan, gitu kan, Arahnya. gitu kan, membangun komunitas seperti itu Pak. Itu Pak Pangat nanti punya teman-teman di desa mana sama kayak gitu terus. Akhirnya kan justru dengan caleg dengan badan ekonomi itu akan lebih terkesan daripada hanya sekedar bruk uang ya mungkin lupa, ya kan? Uang habis Hah? pikirannya. Lah iya kan? Betul dapur sentong enggak caleg teka maning dicampani maning. Akhirnya Yang terakhir kayak muter. iya sing terakhir kayak mutan. Caleg siapa sih ganu terakhir ya? Kan masih caleg lah ya, Pak. Tetapi itu seperti itu. Saya dulu sering menyarankan kepada caleg seperti itu. Cuman rata-rata ya pada nggak tahu lah gitu kan. Ya terserah sih kayak gitu. Daripada ente bagi duit kan sehari habis mungkin lupa ya kan. Cobalah produk barang kita latih kelompok masyarakat ini. Desa A kita latih 20 orang. Setiap desa 20 orang berapa manfaat yang diberikan, ya kan? Ya gitu caranya dilatih kayak gini nih, caleg ini 20 orang. Di desa A 20 orang. Kecamatan mana nih? Kan gitu kan. Nah, simpul-simpul itu harus dibina gitu loh. Bapaknya punya anak berapa kan ya gitu. Itu sudah otomatis Pak. Dia akan tertarik gitu loh. Seperti itu. Menurut saya baiknya itu pakai pelatihan masyarakat ekonomi terutama. Karena orang mesti mikirnya perut Pak. Betul nggak Pak? Iya. Wah, caleg ngene aku bagi apa jenenge kalender sih mau ngapain ya kan? Bener lah Pak. Iya. Tapi kan ada manfaatnya seperti ini kan siapa tahu ke depan bisa. Itu mungkin Pak Angkat mungkin nanti usul kepada Bu Caleg yang dekat dengan jenengan diarahkan ke situ, membangun simpul-simpul ekonomi gitu kan. Kalau seperti itu kan udah itu kan jangka panjang terus. Gitu. Iya. Sinambungan terus ya. Selama ini saya kenal dengan Bu Siti Mukaromah caleg pusat itu Pak, ya kan. Dia punya jaringan dan saya juga pernah dibantuin alat sama Bu Siti Mukaromah. Jadi kan nyong ya masa nyong ambil siapa kayak bela sing wis genam, Bok. Kayak gitu, Pak. Anggota nyong ke Bu Siti Mukaromah ajak lalen kan gitu kan. Gitu kan kayak semua alat mau iki masa dhewe karo nyoblos iki, ya kan? Kayak gitu kan seperti itu loh, Pak. Jadi saya seperti itu. Saya mudah-mudahan teman-teman ya silakan lah. Ini jadi inspirasi lah ya Pak Angkat. Betul. Jadi inspirasi jadi ini adalah media saja pelatihan ini hanya sebagai alat kita untuk membangun silaturahmi gitu ya Pak. Naik praktek tak gampang lah. Jangan gampang tayang gok saat-saat jadi dia ya kan. Iya kan dengan alatnya kan. Orang di sini yang ngesuk bok gitu kan. Betul. Ini kita hari ini hanya untuk pendahuluan saja. Istilahnya membagi sharing pengalaman seperti itu. Nanti banyak lah kalau produk-produk yang penting laku di pasaran gitu Bang. Saya sering dulu bikin gazebo sih Pak, bikin rumah makan. Saya dulu pernah bikin tempat wisata. Bapak pernah dengar ini enggak? Pasar pinggir alas di Baturaden dulu Ya, pasar. Baturaden. Iya, dulu saya yang bikin Bang. Pasar pinggir alas. Iya. Emang itu pasar Bang? Iya pasar tradisional saya yang buat. Jadi emang di pinggir hutan gitu kan. Kayak gubuk-gubukan kayak gitu. Saya bikin itu Pak. Saya dulu nggak punya duit Pak. Aku nggak punya duit ya. Tapi nyong punya ide gitu loh. Aku tak gawe pasar tradisional, kabeh kudu tradisional, gitu kan. Digawe lapak-lapak, tak dol satu lapak sewanya 2 juta, Pak. Pertama saya buat 40 lapak. Begitu peminatnya akeh, Pak. Ana wong 80 yang daftar. Waduh, gitu kan. Iya. Akhirnya saya naikin, satu lapak 5 juta, tetap bayar, Pak. Iya. Karena lokasinya memang situ kan Dekat itu dekat Saping Mas itu wisata kan gitu. Wong saya bikin 80 lapak, alhamdulillah laku. Saya nggak punya duit kan. Yang modalnya ya mereka yang bayar kios. Saya buat. Ya, saya buat sistem pakai pembayaran pakai koin batok. Bukan pakai uang cash. Kayak koin batok 1 sen nah, gitu kan. Rp1.000 gitu loh. Kan kesannya tradisional. Jadi pakai bawa uang, di situ pakai tukar koin, bayarnya pakai koin gitu loh. Kan tradisional, Pak. Terus yang di depan harus cewek cantik pakainya kayak gini kebaya gitu kan. Musiknya tradisional calung gitu kan. Ana sing siter gitu loh. Gitu loh, Pak. Terus masaknya pakai pawon gitu loh, Pak. Jadi ramai itu dulu sebelum corona itu. Habisnya setelah corona habis itu anak bertutupan. Itu, Pak. Jadi saya senangnya yang tradisional gitu loh. Itu seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kita punya ide gitu kan. Nah itu nanti kita bisa seperti itu Pak. Saya juga dulu pernah punya ide pengen bikin di Wangon, cuma ini kecewa banget lah gitu kan. Kayak gitu. Betul ya Pak. Saya pernah bikin pasar pinggir alas, terus saya juga pernah bikin taman wisata heksagon di Petir itu dari bambu ya kan. Itu Pak. Jadi iya itu hutan pinus kan kayak gitu. Iya banyak lah itu makanya kita kalau punya ide ya kalau bisa yang berbeda lah. Aja pada Karoli sekarang bikin rumah makan ya repot ya kan. Jadi kita bikin sesuatu yang beda seperti inilah yang kecil-kecil kita bikin yang beda apa yang kira-kira laku di pasaran gitu.
gitu ya Pak. Ini kayaknya tempat sambal ya ini ya. Hmm. Sambal ayah gitu kan seperti itu. Centong buat apa gitu. Jadi kira-kira mungkin itulah ya Pak pengalaman kecil saya gitu kan. Tapi semenjak kemarin karena corona 2 tahun tuh tutup semua itu Pak. Iya betul. Habis itulah. Hmm. Saya kehabisan duit jadi modalnya entong ya wis lah ngaso disit ya kan. Gitu. Tapi bagi saya usaha gagal biasa Pak. Orang wirausaha itu harus berani gagal. Harus ya. Iya. Kalau nggak berani gagal ya nggak usah wirausaha gitu kan. Hmm. Jadi kita jadi karyawan kan selesai ya Pak. Betul nggak Mas? Kalau kita orang wirausaha aku hampir mungkin 20-30 kali gagal lah usaha itu Pak saya. Tapi kok coba terus ya Bang? Coba terus ya pokoknya. Tapi yang paling lama ini saya di bambu memang. Dulu kan saya pernah bikin tahu. Apalah makan ternak bebek, ternak sapi, ternak wedus. Apa bae Pak. Gagal maning, alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal iki lho. Duitnya entong maning, entong nyawari utang gitu kan. Aduh, iki gagal maning son gitu kan. Repot kira. Terakhir saya mainan bambu gitu karena potensi bambu saya bikinin kerajinan bambu kan kayak gitu. Ternyata kenapa saya pilih bambu ini kan bukan makhluk hidup. Ya kan? Iya. Jadi kalau ini kan enggak, kalau bebek kan mati, Pak. Mati. Iya kan? Dua. Iya gitu loh. Saya belajar bebek hampir 2 tahun dulu kan bagaimana. Itu bebek untuk teloran apa? Iya, pertama saya nyoba dulu, Pak, beli telur 10, ya kan. Saya coba ini yang paling menghasilkan tuh pedaging, petelur atau apa gitu kan. Saya coba semua, Pak. Setelah saya belajar 2 tahun, ternyata yang paling enak itu bebek petelur. Saya belinya bayah-bayah gitu kan. Bebek yang siap telur gitu loh. Pertama 100 ekor, kok main gitu. Sampai 500 ekor, Pak. Gitu kan. Terus saya pakai karyawan. Lah, itu kesalahan saya di situ. Begitu pakai karyawan, ternyata bebek nggak bisa, Pak. Karyawan kan memberi makan tidak dengan cinta ya. Asal ya. Iya, kalau kita kan dengan cinta kan. Diajak ngobrol, gebek, wetak kowe mangan, ngendog ya gitu kan. Ngobrol lah ya, Pak. Kadang mangani wedhus lah ya. Wetak kowe pangan ya kan. Pak. Enggak apa-apa, ya kan gitu ya, Pak. Iya betul. Saya kerja waktu itu di Pemalang, tak karyawan siji, aduh bebeknya doke turun, Pak. Dari 70 50. Wah, kita nyungnya tekor tong, Mbok. Pangan to kan. Pangan orang nggak bayar karyawan. Ya bubar aku kan. Minggu sapi 6 diaritna. Nyungnya ora bati Pak tuna malah. Aduh, ki bayar karyawan tok, ya kan. Tak dolah sapine lah, ya kan. Bubar ya kan. Akhirnya saya terakhir mainan pring ini gitu loh. Terus ketika Iya. ayah jenengan pernah ternak bebek,